Betul tadi yang Mas Bima sampaikan terkait urban farming, memang ada banyak komoditi yang tidak mungkin atau sulit ditanam secara urban farming, seperti beras dengan skala yang besar yang tetap membutuhkan lahan. Walau di beberapa negara seperti Vietnam itu sudah mulai ditanam beras yang menggunakan gedung, atap gedung. Tapi saya meyakini bahwa gedungnya memang sudah dipersiapkan, konstruksi atapnya itu memang membuat lahan pertanian beras. Kebetulan saya sendiri petani hidropon, lebih tepatnya. Itu background yang ada di saya itu adalah saya waktu itu nanam ini ya, saya jadi lupa namanya. Itu tapi tidak lama. Kalau untuk share materi gimana nih, host? Ini saya baru pertama kali jadi pembicara. Nih, sudah ya. Oke, bicara urban farming, yang perlu kita pahami bersama, urban farming itu bukan sekedar tanaman, tapi juga peternakan, perikanan, kebun yang dilakukan di perkotaan. Dan bukan hanya di pot secara hidroponik gitu kan. Bahkan di beberapa tempat sudah digalakkan indoor farming, jadi menanam di dalam ruangan. Kalau di Indonesia sih belum ada yang melakukan itu, walaupun ada sebatas uji coba aja karena investasinya masih terlalu mahal. Di Belanda, di Korea, bahkan di Israel sudah melakukan indoor farming. Atau nggak jauh-jauh lah di Timur Tengah, lebih tepatnya di Dubai, itu sudah ada orang Indonesia yang memang sebagai profesional, dia mengelola kebun dalam ruangan dan cukup luas juga, Pak Edi Sugianto. Nah, ini jadi PR buat kita semua ya, gimana memunculkan petani milenial, karena menurut data Kementerian Pertanian itu anak muda yang bergerak di dunia pertanian hanya 8%, atau sekitar 2,7 juta orang. Selebihnya adalah petani kolonial, bukan petani milenial. Wajar, karena banyak juga saya berhubungan sama anak-anak muda. Di tempat saya di Seruapan, bahkan setiap tahun kami menerima magang dari beberapa universitas ya. Ketika ditanya apakah mereka mau jadi petani, mungkin 95% jawabannya enggak. Dan kebanyakan mereka yang kuliah di pertanian juga sebetulnya itu adalah pilihan terakhir, karena diterimanya di pertanian makanya ke jalan. Alasannya terutama masalah kesejahteraan, yang kedua masalah idealismenya sangat sedikit ya. Anak muda kita berpikir tentang ketahanan pangan, berpikir yang secara dasar bahwa ketahanan pangan sebuah negara juga merupakan kedaulatan. Itu sangat jauh. Nah, ini juga saya mengutip salah satu hadis yang semoga ini jadi penyemangat buat kita semua berbuat farming. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tumbuhan, kemudian burung, manusia, dan hewan ternak makan buah-buahan dari pohon yang ditanam, kecuali hal tersebut terhitung sedekah baginya. Atau di riwayat lain pernah Rasulullah bersabda, seandainya kalian memegang benih kurma
lalu kalian tahu besoknya kiamat, tanam. Ini Masya Allah salah satu keutamaan menanam itu luar biasa di dalam Islam. Nah, ini urban farming itu sebenarnya bukan hanya bicara masalah ketahanan pangan, banyak hal sih. Ada kesehatan, keterbatasan lahan, dan persoalan lainnya adalah sampah. Nih, sampai ada yang nulis begini nih, ya Tuhan tolong cabut nyawanya yang buat sampah sembarangan di sini. Ini kalau kita bisa mengolah sampah dapur dengan baik, ya, itu bisa dijadikan pupuk organik. Ya. Tapi memang perlu langkah-langkah yang terintegrasi untuk mewujudkan itu semua. Juga regulasi yang mendukung, karena masyarakat kita kalau nggak ada hukuman kadang sembarangan. Misal 80% permasalahan sampah itu ada di rumah tangga. Seandainya edukasi baik rumah tangga bisa memilah-milah sampah, lalu ditambah dengan regulasi bahwa, nah ini pentingnya edukasi dan regulasi yang mendukung untuk penanganan sampah di perkotaan. Kenapa saya bicara perkotaan? Karena menurut riset tahun 2030 itu 70% masyarakat Indonesia itu ada di perkotaan. Jadi menyelesaikan masalah perkotaan juga menyelesaikan masalah Indonesia. Ini tadi yang saya bilang kalau sampah organik tadi bisa dimanfaatkan dengan baik, ini bisa juga dipakai sebagai pupuk untuk urban farming. Ini salah satu keunggulan urban farming adalah apalagi perkotaan kan lahan sempit. Ternyata lahan sempit nggak masalah. Asal memang kita punya kemauan dan juga kreativitas. Dan kemauan dan kreativitas yang tinggi ini sebenarnya ada di anak muda. Makanya penting banget nih teman-teman di PKS muda mendorong teman-teman muda untuk menanam urban farming. Nah, ini tujuannya. Kalau saya di hidroponik, karena memang saya fokusnya di hidroponik, saya itu bagi hidroponik ini ada 4 tentunya. Skala hobi, skala rumah tangga, skala komersil, dan skala industri. Memang diawali dari hobi menanam. Dan saya termasuk anak asli Jakarta ya. Saya lahir di Jakarta, besar, sekolah, kuliah, kerja, berumah tangga juga di Jakarta. Dan jujur, saya banyak sekali tanaman yang nggak saya tahu namanya apa, atau pohon yang saya nggak tahu namanya kalau pohon itu nggak ada buahnya. Saya tahu pohon mangga kalau emang itu ada buah mangga. Dan ini saya yakin banyak generasi kita, generasi setelah saya yang kehilangan sentuhan terhadap tanaman atau terhadap urban farming, peternakan segala macam. Maaf Pak Unsulat, 2 menit lagi ya. Siap. Ini contoh-contoh memanfaatkan pekarangan sempit dan barang-barang bekas. Bahkan kita bisa nanam melon. Nah, ini yang skala komersil dan industri. Ini yang sudah saya lakukan di sebuah farm. Dan ini indoor farming full automated greenhouse. Di Indonesia sudah ada yang full automated greenhouse, adanya di Pengalengan, nanam tomat cherry. Tapi kalau yang indoor farming belum ada. Kalau semakin banyak anak muda terjun ke dunia pertanian, saya yakin percepatan dunia pertanian atau pertamanya urban farming ini akan melesat. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih host dan PKS Muda yang sudah mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.